memberikan cash gitu ya. Nah, itu dari sisi bantuan sosial, jadi sisi sebelah kiri lah dari perlindungan sosial. Nah, sekarang sisi sebelah kanannya bagaimana? Ya, ini kita bicara jamsos, jaminan sosial, ya, atau asuransi sosial, ya, atau bagaimana jaminan ketenaga kerjaan di Indonesia. Nah, kalau sebelum krisis moneter tahun 9798, ya, maka jaminan sosialnya hanya untuk sektor formal saja. Jadi kalau kita bekerja sebagai PNS, nih ya, misalkan saya bekerja sebagai PNS, ya kan, ya maka ini udah ada nih jaminan kesehatan yang disebut dengan asuransi kesehatan atau ASKES. Kalau bekerja sebagai pegawai TNI Polri, ini juga ada. Ya. Kemudian ada juga jaminan sosial ketenaga kerjaan. Ya. Untuk sektor formal, kalaupun kita bekerja di sektor swasta, ini ada. Ya. Itu sebelum tahun 97. Jadi kalau untuk yang bekerja sebagai misalnya pengusaha, ya, dan pengusahanya juga bukan pengusaha besar, tapi pengusaha kecil, ya di sektor informal, ini nggak ada, ya. Tidak ada jaminan kesehatan. Artinya kalaupun mau, mereka harus mungkin ikut ke asuransi swasta. Kemudian, ini ada desentralisasi di tahun 2004, ya, sesudah krisis moneter, pemerintah ini, khususnya pemerintah daerah ini menyediakan jaminan kesehatan daerah, ya, Jamkesda. Ya, kemudian tahun 2003 undang-undang tentang ketenagakerjaan ini disahkan. Kemudian tahun 2004 ada undang-undang jaminan sosial. Ya, dan kemudian pemerintah pusat ini mensubsidi jaminan kesehatan orang miskin atau ASKESKIN tahun 2004. Ya, jadi kalau kita lihat nih, kalau dari sisi jaminan sosial ini semuanya ada kontribusinya. Ya, misalnya dari untuk PNS tadi, gaji PNS dipotong, buat ASKES dulu itu dipotong. Ya. Sama untuk yang ketenaga kerjaan juga, yang di sektor swasta formal ini juga dipotong. Ya. Jadi ini semua ada kontribusi. Ya. Kemudian tahun 2005 sampai 2012 diperkenalkan Undang-Undang BPJS. Ya. Dan kemudian tahun 2013-19 ini kita lihat evolusi, ini sudah kekinian sekarang ya untuk aspek jaminan sosialnya. Ya, ada 4 program Jamsos, bidang ketenagakerjaan, ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan seterusnya. Ini ada kontribusinya, jadi ketika kita bekerja, maka biasanya gajinya itu dipotong nih, untuk kontribusi ini, ya, dipotong untuk ini. Nah, ini khusus untuk asuransi kesehatan. Ya, khusus untuk asuransi kesehatan, ini bahkan sampai 1.800 ya, kalau kita lihat ini perbedaannya seperti apa. Ini ada ASABRI, ya, asuransi angkatan bersenjata. Ya, sampai ke JPS, ini yang tadi sudah kita jelaskan juga. Ini PT ASKESKIN itu ada di sini, dan seterusnya. Ya. Ini peta jalannya lah katakan, ya, atau evolusinya. Nah, ini sebuah diagram yang mungkin menggambarkan beberapa program, khususnya program-program unggulan yang mungkin sekarang juga kita semua sering mendengar lah. Ya. Jadi di Indonesia, bantuan sosial yang non-kontribusi, yang pertama tadi program Keluarga Harapan, ini sudah saya singgung tadi ya. Kemudian ada program Indonesia Pintar, ini adalah evolusi dari bantuan siswa miskin atau BSM, ya, program Indonesia Pintar. Kemudian ada BPNT atau Bansos Rastra yang sekarang ini namanya berubah lagi menjadi program sembako, ya, program sembako. Kemudian ada asistensi untuk penyandang disabilitas, ya, asistensi sosial penyandang disabilitas ASPD ini untuk yang mereka penyandang disabilitas ini bisa mendapatkan bantuan sosial, ya. Kemudian ada asistensi sosial untuk lanjut usia, ya, ASLU, ya, atau Bantulu, ini sama juga. Nah, itu dari sisi bansos. Jadi ada program-program yang utama, ya, PKH, PIP, dan sembako. Ya. Kemudian kalau dari sisi jaminan sosial yang sifatnya kontribusi, ini ada JKN, Kartu Indonesia Sehat. Mungkin kita semua punya nih kartu ini, ya, karena ini sifatnya universal coverage, jadi semua punya. Yang membedakan adalah kalau kita miskin atau tergolong miskin, kalau menurut database, ya, yang tadi ada di DTKS atau di BDT, nama kita ada di situ,
maka kita tidak perlu membayar kontribusi kita, itu dibayarkan oleh negara. Ya. Tapi kalau misalkan kita tidak di dalamnya, tidak di dalam DTKS PDT, maka ini ada kontribusi nih. Ya, kontribusinya tergantung dari kelasnya, ya, seperti apa yang kita inginkan. Nah, ini kan yang selalu ramai, ya, kontribusinya ini yang selalu dibahas, ya, apakah terlalu mahal, terlalu murah, dan kemudian kalau kita lihat BPJS, yaitu lembaga yang menangani BPJS Kesehatan yang menangani ini juga defisit dan lain sebagainya, ya. Itu isunya di situ, ya. Kemudian ada juga BPJS Ketenagakerjaan, ya. Ini yang tadi sudah saya singgung juga, ada JHT di situ, ya. Ada JP di situ, ada JKK dan seterusnya. Ya, kemudian ada jaminan pensiun PNS yang dikelola PT Taspen, ya. Dan kemudian bagi militer, kepolisian, Kemenhan itu oleh PT Asabri. Ya. Ini dua-duanya BUMN. Nah, saya ingin menjelaskan seperti apa dalam slide ini, ya, seperti apa atau kayak gimana penanganan secara administratif, ya, secara administratif sistem perlindungan sosial di Indonesia. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini banyak banget lembaganya, ya, banyak banget lembaganya. Jadi kalau untuk bansos saja, kalau kita berpikir, oh ini kan sosial, berarti adanya di Kementerian Sosial dong. Betul, barangkali dia pemegang peranan penting, ya. Tapi kalau kita lihat di Kementerian Sosial ini ternyata tidak menangani program Indonesia Pintar. Sekalipun ini termasuk bansos, ternyata yang menangani adalah Kemdikbud. Ya. Bahkan sebetulnya, karena kita bicara pendidikan, di Indonesia pendidikan itu ada dua jalur. Ada pendidikan yang melalui Kemdikbud, SD, SMP, SMA gitu, ya. Ada juga yang melalui Kementerian Agama. Ya kan? Kita punya madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Itu Kementerian Agama. Pendidikan tinggi juga beda. Ya, Universitas Pertamina di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Tapi Universitas Islam Negeri itu berada di bawah Kementerian Agama. Ya kan? Jadi kalau kita bicara beasiswa, misalkan taruhlah sekarang nih PIP kuliah misalnya. Nah, itu ada yang di bawah Kementerian Agama, ada yang di bawah sini nih. Di bawah program Indonesia Pintar. Nah, penerimanya seharusnya ini semua masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial DTKS kan, yang ada di bawah Kemensos. Jadi seharusnya ada bagi-bagi data atau kerjasama nih antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial. Ya, data penerima manfaatnya di bawah Kemensos. Nah, di sini kemudian biasanya terjadi tension. Ya, ini kemudian Kementerian Agama, ini ada garis putus-putus, ya. Ini terkait dengan bagaimana perencanaan dan pendanaan program. Semua program itu harus masuk ke Bappenas. Dan kemudian jangan lupa di Indonesia itu ada Kementerian Koordinator, Kemenko, ya, Pembangunan Manusia, ya. Ini PMK. Ini harus koordinasi, ini seharusnya ditangani oleh Kemenko PMK. Jadi udah ada institusi lain lagi, ya. Kemudian kalau untuk penganggaran ada Kementerian Keuangan, ya. Sementara itu Kementerian Dalam Negeri ini menangani keluhan. Coba bayangin kalau misalkan ada orang yang protes, kenapa saya nggak dapat ya bansos ini, bansos itu, kemana dia lari? Ke kelurahan, misalkan RT, RW, kelurahan. Kelurahan di bawah siapa? Di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi kan kita bisa bayangkan seperti apa ini, banyak banget stakeholder-nya. Itu baru dari sisi bansos. Bagaimana dari sisi asuransi kesehatan? Ya, asuransi kesehatan sekarang ada dua lembaga, ya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Tapi kemudian jangan lupa bahwa tadi saya sempat singgung, sebagian dari penerima BPJS Kesehatan ini kan tidak kaya, ya, dia miskin, nggak mampu dia, ada kontribusi nggak mampu dia. Jadi seharusnya kalau begitu orang-orang itu ada di database ini di DTKS dan ini harus share juga ke sini. Ya. Dan namanya adalah PBI, penerima bantuan iuran. Ya, jadi kalau kalian punya, misalkan mahasiswa nih, punya sopir, ya, punya pembantu,
ya. Kalau orang tua kalian nggak membayarkan asuransinya, mungkin dibayarkan oleh negara tuh. Tapi harus yakin bahwa mereka masuk ke dalam DTKS, ya, penerima bantuan iuran. Okay. Nah, itu adalah stakeholder tentang perlindungan sosial di Indonesia. Bagaimana di negara lain? Saya nggak begitu paham. Ya. Yang mungkin saya paham, mungkin Bu Eka paham adalah di Australia. Ya, di Australia, waktu penerima beasiswa dulu saya dikategorikan miskin. Sampai di Australia langsung miskin. Ya, jadi karena beasiswa itu pas-pasan banget ya, cuma buat makan doang gitu, pas-pasan. Kalau saya pengen punya apa-apa harus kerja juga. Nah, caranya gimana kalau di sana ya? Saya cuma daftar meregistrasikan diri ke apa yang kalau di Victoria ya, negara bagian Victoria itu di Centrelink. Selesai udah urusan. Ya, jadi saya nggak tahu tapi ya bagaimana carut-marutnya juga barangkali ada ya di Australia. Tapi yang saya tahu dari saya, ya saya harus daftar aja. Secara mandiri daftar. Ya, secara mandiri. Baik, nah di slide ini, ya ini ada program unggulan. Program unggulan, ini program sembako, PKH, ya ini Bansos, ya dan PIP ini Bansos, ada 3 tadi. Sementara kalau yang untuk Social Security atau asuransi sosial ini adalah PBIJKN ya, penerima bantuan iuran ya untuk jaminan kesehatan nasional atau BPJS kesehatan tapi yang dibayarin pemerintah ya. Nah, kalau program sembako ini deskripsinya ya. Program sembako mungkin kalian juga pernah dengar dari berita ya. Sekarang ini lagi rame nih COVID ya. Program sembako. Nah, ini seperti apa programnya? Ya, programnya ini pemerintah itu memberikan voucher, ya, memberikan uang lah katakan, tapi masuk ke dalam rekening. Rekening siapa? Rekening penerima bantuan tersebut yang tercatat di dalam data terpadu kesejahteraan sosial di DTKS. Ya, jadi kalau kalian tercatat di DTKS, kalian punya kartu. Kartunya ini kartu ATM. Sebetulnya, jadi kartu kesejahteraan sosial KKS, nah ini bisa dipakai untuk mencairkan uang itu. Ya. Mencairkan uang itu di mana? Kalian bisa mencairkannya itu di agen bank, ya atau di e-warung, ya elektronik warung gotong royong di e-warung yang tercatat juga sebetulnya, jadi mereka adalah penyalur sembako. Ya. Nah ini penerimanya adalah 15,6 juta keluarga. Karena COVID ini naik penerimanya, ya karena COVID. Jadi mencakup kalau saya nggak salah sampai 20 juta sekarang ini. Ya. 20 atau 25 juta keluarga. Kemudian kalau PKH ini tadi sudah ya, ini bantuan keluarga bersyarat itu untuk 10 juta keluarga. Ini keluarga ya, bukan individu, keluarga. Ya kalau satu keluarga ada 4 orang ya dihitung aja kalau mau lihat jumlah individunya. Tapi ini intinya basisnya keluarga. Sementara kalau PIP ini diberikan untuk 20 juta siswa. Nah, siswanya dari mana? Apa siswa yang dari sini? Siswa yang dari sini mungkin ya, mungkin enggak. Kenapa kok ada mungkin ya, mungkin enggak? Karena kita tahu tadi sinkronisasi data nih masalahnya. Ini ada di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ini di bawah Kemensos, ini di bawah Kemensos. Di bawah Kemensos juga beda. PKH itu di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, ya, Dirjen Linjamsos. Sembako itu di bawah Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, 2 direktorat jenderal yang berbeda. Artinya, kalau itu kita bicara Direktorat Jenderal, berarti ada direktur-direktur yang berbeda. Di bawahnya ada direktorat yang berbeda. Ya, ada Direktorat Wilayah 1, 2, 3. Kalau ini beda lagi. Ini di bawah Direktur apa? Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Loh kok jaminan sosial, Pak? Nah, itu juga yang saya bingung. Ini Bansos, tetapi nama direktoratnya Jamsos. Biar tahu aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Jadi kalau misalkan ini adalah data orang miskin yang data penduduk yang 40% terendah tingkat kesejahteraannya, ini 10%, 20%, 30%, 40% yang ada di dalam DTKS gitu ya. Ya, di DTKS data terpadu kesejahteraan sosial. Maka kalau kita lihat bagaimana katakanlah kombinasi antara 4 program unggulan ini ya. Jadi program Keluarga Harapan itu memang menyasar keluarga-keluarga yang paling miskin, yang paling bawah.
idealnya karena dia paling miskin, seharusnya anak-anaknya mendapatkan PIP juga, kan cakupannya lebih banyak. Seharusnya dia masuk. Kalau ada anak miskin banget, gitu ya, sekolah, maka selain dia mendapatkan PKH, mestinya dia dapat PIP. Oh, kalau gitu nggak adil, Pak. Loh, bukan masalah adil. Ini kita bicara masalah yang paling miskin, loh. Masyarakat yang paling miskin. Ya, dan itu namanya adalah komplementaritas program. Memang seharusnya dia berhak kok. Dia berhak menerima PKH, dia berhak menerima PIP. Ya. Kemudian kalau dia tetap miskin, dia mendapatkan PKH, dia juga bisa mendapatkan sembako. Ya. Tetapi sembako ini memang tidak melulu untuk orang-orang yang dapat PKH. Ya. Ini karena kalau kita lihat cakupannya lebih luas nih, sampai ke kurang lebih 35%. Kalau saya nggak salah, ya Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan BPN beberapa hari yang lalu, minggu lalu berarti, sampai 35% lah kalau kita lihat dari rankingannya. Sementara itu kalau untuk penerima bantuan iuran, ini cakupannya lebih luas lagi. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita misalkan nanya orang nih, dia penerima program PKH, kita tanya lagi, ada anak sekolah Pak di rumah Bapak? Ada. Ini nih si ini anak sekolah. Oh, dapat PIP juga. Oh iya dapat. Mestinya gitu jawabannya. Bapak kemarin dapat sembako. Oh iya dapat, saya dapat sembako. Nah, mestinya begitu jawabannya. Terus kalau kita lihat, Bapak boleh saya lihat kartu Indonesia Sehatnya? Ada kok ini. Nah, ini berarti benar, memang masyarakat yang paling miskin ini memang harus mendapatkan semua bansos ditambah dengan 1 jam sos ini. Ya, seperti itu. Tapi di lapangan itu nggak selalu. Ya, jadi ada orang yang PKH dapat, PIP-nya enggak, programnya enggak, uangnya enggak ada. PKH dapat, PPNT-nya enggak. Nah, itu memang belum 100%, belum sempurna lah katakan ya. Nah, sekarang